Enggak lurus kan nanti. Kalau anak buat begini, enggak lurus. Ini salah nggak buat ini? Salah nggak tuh nulis garisnya? Kalau nggak kurang lurus. Nggak lurus. Salah nggak? Secara salah ya? Salah nggak? Nah juga sih. Kayaknya salah. Kalau anak suka-suka aja gitu. Iya. Suka-suka. Kenapa? Yang penting lakuin aja gitu. Ya kan? Jadi apa yang kita lakukan ini? Jangan takut salah untuk memulai. Yang penting ada sesuai peraturannya. Nanti kalau sudah perfect ya pakai garis lah gitu kan. Ya, jadi di sini ada B, di sini ada do, di sini ada save kita atau seven atau get lah katanya. Nah, ini bagus sih menurut anak. Tadi kita ada niat, doa, ilmu itu masuk di B. Kita targetnya apa dulu? Kita misalnya target mau penjualan tadi ya, 2 kafling misalnya. Berarti ini hitungannya misalnya 100% ya, penjualan 100% ya. Dari targetnya. B itu sebelum kita menjual 2 kafling, kita harus cari dulu. Pertama tadi niatnya lurusin ya. Berarti ini ada spiritualnya harus bagus, dirinya bagus. Kan dia, oh ya ini dia ngasih rezeki apa? Ini jalannya, gitu ya. Jadi dia berdoa minta tolong kepada setiap memberikan kekuatan. Kemudian dia spiritual dibagusin, kemudian juga ilmu humanisnya juga bagusin juga. Misalnya dari spiritual, kemudian humannya apa kalau ini kalau anak bilang sih hablum minallah wa hablum minan nas. Karena kita berjualan itu berhubungan kita dengan manusia, otomatis itu ada caranya. Nah, jadi itu kita dapatkan dengan cara pelan-pelan, kita langsung sesuai dengan. Kalau antum pasti sudah pengalaman lah dijual sebelumnya kan, penjualan sebelumnya. Nah, ini hanya mengulang-ulang aja sebenarnya. Oh, ini yang materi yang dapat dulu gitu. Bidu ilmunya, keilmuannya tadi. Keilmuan. Setelah itu dunia apa ya dunia? Kan kerja dulu. Dunia apa? Dulu apa ya? Work ya, pelaksanaannya. Nah, jadi kalau misalnya nih keilmuannya 100%, melakukannya berapa persen di lapangan? Ini yang terjadi aja, jangan idealnya seperti ini enggak yang terjadi di lapangan. Ya 20%-an. 20%-an aja, kadang-kadang 20%. Kadang-kadang 0%. Maka 0%. Karena ibu itu kadang-kadang kita susah praktekkan. Iya. Karena kita nggak tahu feel-nya. Baik. Kalau 100 kali 20 berapa hasilnya? 2000. Seharusnya lo kompak, ini 100%, tapi kalau bisa dia pencapaian bisa sampai 20 tahun. Kalau ini, makanya kita itu yang dibina itu ilmu. Hanya Fadl alim al-abidi kafadil qamari lailati sa'id kawakib. Perumpamaan orang yang berilmu itu ibarat bulan purnama di atas bintang-bintang. Jadi ketika dia berilmu, dia akan mudah untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang ya seorang ustadz kan 100% ya, ustadz ya 100%. Dia untuk pekerjaan dunia dia ribet nggak? Oke, ustadz. Ustadz
Kalau itu karena dunia tuh ngurusin banget nggak dia? Enggak. Kadang ngurusinnya. Slow dia. Kadang-kadang dia kerjanya cuma 1% aja dari waktunya dia untuk kerja dia. Iya betul. Dia banyak ngajar, pun dia dagang sebentar. Kaya nggak dia? Atau maksudnya bukan kaya? Maksudnya secara keduniaan mapan nggak dia? Mapan. Ya terang. Aslinya dia 100% rezekinya. Satu ilmuannya. Sekarang kita berbandingkan lagi. Yang kerja full itu apa? Yang banyak pakai pekerjaan. Kayak tukang ya. Tukang ya. Tukang itu 100% loh waktunya dia bekerja. Orang tambang ini kan 100%. Tapi tergantung di perut tambang itu bisa dikualifikasikan lagi. Kalau dia operator berarti dia ilmuwan ya, punya keilmuan juga. Karena dia ini otomatis hasilnya dapat D juga dia. Kalau itulah kita kayak tukang itu 100% dia bekerja waktunya untuk itu mengerjakan proyek. Secara keilmuan dia 1%. Secara keuangannya mungkin 1%. Hasilnya dapatnya dia berapa? 100. Sama 100% juga dari pencapaian dia punya. Tapi dia banyak waktu makan di sini. Ya. Kalau arsitek 100% keilmuannya. Di lapangan banyak kerja nggak dia? Enggak ya. Dia memanfaatkan orang ini. Ya kan? Kamu kerjain ini, sobat gambarnya. Dia dapatnya berapa dia? 100% dari proyek itu. Nah, jadi seorang muslim itu harus kuat di sini. Makanya nanti kayak secara keilmuan pengalamannya sebelumnya 7 tahun di marketing. 7 tahun. Dia pengalaman negosiasi kurang lebih 5 tahun. Dia banyak kerja di lapangan enggak? Hah? Dia kerja di lapangan tuh ngantar konsumen aja dia. Kerjanya tidur. Saya sambil di rumah sambil sama istrinya itu sih. Kalau marketing baru banyak terus ini dia hanya fokus di apa yang dia dapat lakukan. Tapi kalau seandainya dia fokus juga di pengembangan ininya, faktor kalinya banyak. Jadi itu nih. Jadi faktor keilmuan, faktor spiritual itu kayaknya gini. Kalau misalkan kalau kan udah ajarin barang siapa yang berinfak 1 dibalas 10 kan? 10 secara teorinya ya. Dalam prakteknya gini. Ini sedekah kita dibalas misalnya 10. Prakteknya gimana? Prakteknya kita belum tentu berani sedekah 1, ya kan? Paling bahasnya ini sampai 10 hasilnya itu kalau yang kita lakukan itu bisa 10 sampai dengan 100 sampai dengan 700 kebaikan yang kita dapatkan. Ilmunya begini, tapi prakteknya bisa. Tapi kalau orang sudah mengilmui, mengimanin, tahu dia untuk dapat ini misalnya sedekah segini dapatnya sekian, gitu. Jadi faktor kalinya ini ilmu ini itu lebih bisa untuk menggait hasil. Akhirnya jadi ini training yang diadakan di ini di DPS. Jadi seorang developer itu katanya baik seorang marketing syariah itu dia harus kuat di sisi spiritualnya, keilmuannya. Nah, jadi faktor spiritual itu banyak. Ya, kalau yang pintu langit itu ilmu langitnya itu kan hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan sesama itu dibaikin. Insya Allah rezeki kita akan merembet. Nah, jadi orang sekitar juga kalau pada bersama kita kan dia bisa kita tolong. Kalau dia punya proyek pasti dia mengamankan kepada kita. Nah, jadi pelan-pelan ini. Kalau dalam Islam itu agamanya dibaikin. Kemudian
Ya, ini penting. Kenapa agama dibaikin? Karena kalau agama dibaikin, maka akhirahu niyatahu jama'alahu dunyahu. Barang siapa akhiratnya dibaikin, maka dunianya akan mengikuti dia. Barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, maka baginya halnya apa yang ditetapkan rezeki untuk dia. Misalnya kita kerja ini, ngototnya minta ampun, kerja ini jualan ngototnya minta ampun. Kalau komisinya 2 juta 500 ya 2 juta 500 lagi. Dapatnya ya segitu aja. Tetapi kalau kita misalnya yang menjadi tujuan kita, akhirat menjadi tujuan kita, misalnya gini, saya menjual ini dapat komisi, nanti ada sealikan untuk kasih orang tua, itu nilainya lebih mudah. Allah datangkan itu pembeli-pembeli yang memang ini yang memudahkan kita untuk ngasih ke orang tua kita. Jadi kalau ilmu di pesantren itu kita harus mau jadi sarana wasilah rezeki. Kenapa rezekinya bapak itu lebih banyak dibandingkan anak? Kenapa? Mencari nafkah. Karena dia menjadi wasilah rezeki untuk anak-anaknya, menjadi wasilah rezeki untuk istrinya. Nah, jadi kalau kita diantara sananya, kalau kita mau membuka pintu rezeki, menjadi wasilah rezeki untuk orang lain. Masukkan juga kita dalam perjalanan waktu, kita hanya memikirkan diri kita dan keluarga kita. Sekarang kita mulai lagi memikirkan diri kita dan tambah lagi terdekat orang tua kita. Setelah itu nanti sama pendidikan di tempat mana anak-anak kita belajar, itu menjadinya akan menjadi mudah. Jadi yang suruh barang siapa amanah Allah, Allah akan tolong dia. Jadi kalau namanya ilmu syar'i itu ya tolong agama Allah, ya tolong ini gitu. Tapi jangan menjual proyek ini jangan. Hasil apa kita dapetin? Kebanyakan gitu orang kan, ini Pak kegiatan ya. Ini kegiatan dakwah gitu. Proyek itu gitu. Jual proyek kaplingan, jual kaplingan saja. Jual kaplingan saja. Hasilnya antum. Itu betul itu. Berapa banyak praktisi dapatnya kerja sokot. Ada nggak kontribusinya untuk agama Allah? Ada gini? Nggak ada. Makanya agama diperjualbelikan itu bukan jualan sholat saja. Iya. Jualan kue singkong aja bawa agama sekarang. Iya boleh. Iya. Kegiatan Jumat Jumat berkah. Jumat berkah. Kumpulkan nasi dengan harga 5.000 kita antar ke masjid. Bukan begitu. Kalau sampean beli nasi kita tak masalah. Tapi kalau sampean bikin nasi bungkus dengan harga 5.000 diserahkan dulu sama sampean, itu yang salah. Ya. Menjual Jumat. Kalau sampean beli kang akhir tak masalah. Kang bikinkan nasi porsi 5.000 dengan lauk mencukupi. Aku akan antar ke masjid-masjid. Bagus. Jadi ini inspirasi orang. Tapi kalau sampean pasang iklan, saya jual nasi bungkus untuk hari Jumat dengan harga 5.000 untuk tabungan akhirat. Mari berlomba-lomba menghadirkan uang 5.000. Itu salah kaprah. Itu yang terjadi sekarang. Ya banyak itu. Jadi benar-benar kayak mengadain agama itu sendiri. Malu lah kita ini, jangan dikemas demikian rupa, dikemas dengan atribu, dengan apa, supaya dibilang wow sama orang, justru membunuh kita pelan-pelan. Jadi sementara ini kalau kita jangan terlalu mudah percaya embel-embel agama syariah. Nah, gitu. Kita harus kali lagi kehidupan sehari-hari dia gimana. Karena yang kadang-kadang banyak sekarang orang-orang yang mengubahkan syariah. Kalau misalnya jual kapling tanpa riba, sampai bisa tulis, sampai ngalamin nggak riba, menikmati nggak pedihnya menikmati riba, hanya jargon kata-kata aja, jangan, nggak akan kuat, bisa jadi kubur kalau nggak kuat dari kemiskinan itu sebenarnya kuburan.
Jangan jual-jual. Anda juga kalau sampai sudah menikmati, ingat, insaf, baru bisa share. Mari kita ngobrol bareng-bareng kita. Mari berbekal pengalaman kita supaya semangat bisa menyelesaikan riba. Jangan jual jargon. Perumahan syariah tanpa sudah menikmati belum ribanya? Kalau sudah, nah, nggak masalah. Pesantren gitu bagus ya agama, tapi kalau enggak, nah jadi ini tadi bicara Mas Said tadi itu lanjut. Ini hanya membuka. Setelah itu kita baru masuk ke artinya. Nah ini tadi gini, kenapa di zaman sahabat itu mereka menginfakkan bisa sampai 50 sampai 100%. Karena mereka di sini kuat, 100%, amalnya juga kuat. Keilmuannya 100%, pekerjaannya 100%, maka dia bisa mendapat berapa nih? Betul, 10.000%. Kayaknya ada panggilan ketika pernah hendak ini. Mereka berimannya kepada Rasul benar-benar ini langsung infakkan. Abu Bakar 100%, Umar 50%, Utsman 80% begitu. Mereka tahu, dan mereka biasanya juga pedagang. Biasanya pedagang gitu loh. Keilmuannya mereka tahu. Mengapakan ini. Sampai ini. Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar terhadap keluargamu? Yang kau tinggalkan terhadap keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, Abu Bakar dalam kondisi seperti itu pernah terjatuh enggak sampai ini? Enggak ya, karena dia keilmuannya dapat dan dia juga sekali berniaga itu menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Kayaknya ini penting, amal, perbuatan. Tapi saya yakin kalau di training itu orang nggak sampai sih dunia sampai 100, jarang. Kayak Ustadz lah, Ustadz Alvin Ilham misalnya, dia ceramah. Saya ini ada program kami program untuk pemukiman yang syariah, misalnya untuk pendidikan tahfidz. Orang-orang berlomba-lomba loh ke situ. Kali ceramah gitu ya. Gitu. Nah, jadi hasilnya langsung. Nah, ini ilmu-ilmu ini yang kadang-kadang yang kita mulai tinggalkan karena kita banyak motivator di sini. Meninggalkan faktor kalian besar. Faktor kalian besar itu kita bersama dengan Allah. Kan Allah gampang mengatakan kun fayakun. Itu ya, sudah ini bisa ada bayangan kan? Yeah. Jadi ke depan nggak khawatir kalau masalah rezeki, itu dulu ya. Nggak khawatir masalah rezeki, nggak khawatir masalah penjualan. Ini hanya sebuah jalan. Karena apa kita punya yang memegang rezeki, yang memegang kehidupan kita. Allah menciptakan kita aja bisa, masa embel-embelnya nggak bisa, gitu kan gitu. Jadi itu penting. Caranya gimana untuk kita mendekati kepada Islam rezeki? Agamanya dibagusin dulu, karena itu faktor kali yang luar biasa. Anak dulu penghasilan guru 700.000, istri 300.000, kurang lebih 1 juta. Anak bisa menghidupin anak dan istri 2 anak. Nah, jadi itu yang anak bawa sampai sekarang. Kalau misalnya kita dapat komisi 5 juta, kok kurang, berarti ada yang salah. Kita dulu 1 juta cukup, berarti ada salah ini pengaturan keuangan. Nah ya, sekarang ini kita bicara apa lagi nih? Kafling ya. Nah, ini penting ini. Ini nggak dibongkar di mana-mana.